Bab 2301. Cukup sederhana. Karena bos selatan dan putranya, Rodney, telah mengabaikan prinsip-prinsip komunitas dengan secara kejam menargetkan Tuan Yonas dan secara licik menjebakku. Kalau begitu, aku tidak perlu bersikap sopan kepada mereka, Leon menyatakan dengan suara berat, kilatan niat membunuh yang tajam terpancar di matanya. Hingga saat ini, dia tidak tahu identitas pembunuhnya, dan betapapun terampilnya dia tidak punya cara untuk bertindak. Namun, dia sekarang menyimpulkan bahwa Rodney adalah dalang di balik semuanya. Jika dia tidak dapat menemukan Fiona dan membersihkan namanya, dia akan dengan paksa menghadapi Rodney. Dengan kekuatannya yang tak terkalahkan saat ini dalam tingkat mahakuasa menengah, dia mungkin tidak sebanding dengan bos selatan, tetapi menangkap Rodney tidak akan menimbulkan banyak kesulitan. Rodney adalah pelaku sebenarnya di balik pembunuhan Yonas, dan begitu Leon menangkapnya dan menginterogasinya secara menyeluruh, dia akan mengungkap kebenaran, sehingga membuktikan bahwa Leon tidak bersalah. Sebaliknya, jika Rodney tetap keras kepala dan menolak bekerja sama, Leon akan membunuhnya, yang akan menyebabkan kejatuhan bos selatan dan Spears. Singkatnya, bos selatan berulang kali mengirim orang untuk membunuhnya, mencoba membunuhnya, dan sekarang mereka meningkatkan rencana jahat mereka untuk menjebaknya. Pada saat ini, Leon akhirnya kehilangan kesabarannya. Karena bos selatan dan putranya merendahkan diri, mengabaikan rasa hormat, Leon akan melawan api dengan api dan menggunakan cara-cara tercela untuk menghadapi Rodney. Apa? Setelah mendengarkan penjelasan Leon, Angus dan Yuri tercengang. Tuan Wolf, Anda tidak boleh bertindak gegabah. Bos selatan dan tombak memiliki kekuatan yang sangat besar. Anda tidak akan mampu melawan mereka. Angus tersadar dan buru-buru berbicara. Dia tahu kekuatan dan pengaruh bos selatan, bahkan keluarga Thompson tidak akan berani memprovokasi bos selatan dan putranya tanpa bukti yang membuktikan keterlibatan mereka dalam pembunuhan itu. Apalagi Leon, seorang junior muda yang tidak memiliki kekuasaan atau pengaruh. Jika Leon berani menangkap Rodney dengan paksa atau menyakitinya, itu akan menjadi misi bunuh diri dan Angus menolak untuk hanya melihat Leon berjalan di jalan penghancuran diri. Paman Angus, dendam antara bos selatan, Rodney, dan aku sudah sangat dalam. Mereka telah berulang kali mencoba menghancurkanku untuk menguasai grup Sinchen. Bahkan jika aku menelan harga diriku, apakah menurutmu mereka akan mengampuniku? Leon mencibir dengan acuh tak acuh, ekspresinya acuh tak acuh. Baiklah, Angus kehilangan kata-kata, tidak mampu memberikan jawaban. Dia tahu bahwa Leon benar. Sinchen Group tumbuh hingga menghasilkan keuntungan dan pengaruh yang luar biasa, dan bagi seseorang yang seambisius Southern Boss, Sinchen Group adalah sesuatu yang harus ia peroleh. Sekalipun Leon berhasil selamat dari salah satu rencana bos selatan tidak akan pernah berhenti. Karena dia tidak berencana membiarkanku hidup, tidak ada gunanya aku bersembunyi lagi. Lagi pula, dia tidak bisa menyingkirkanku semudah itu. Leon mencibir. Meskipun bos selatan kuat, Leon bukan lagi orang biasa yang bisa dengan mudah diganggu seperti sebelumnya. Kekuatan keseluruhannya mencapai tingkat mahakuasa menengah dengan berbagai trik yang tak terhitung jumlahnya, jadi bos selatan mungkin tidak dapat berbuat banyak padanya bahkan jika dia membunuh Rodney. Akan tetapi, bos selatan dan tombak-tombak itu masih sangat kuat dan Leon harus mengkhawatirkan keselamatan para wanita di rumahnya. Jika dia benar-benar membunuh Rodney, dia akan dipaksa meninggalkan wilayah selatan dan semua kerja keras yang dia lakukan untuk Sinchen Group dan Elegante Group akan sia-sia. Ini hanyalah skenario terburuk dan Leon tidak bermaksud mengambil tindakan ekstrim seperti itu sampai dia benar-benar tidak punya pilihan lain. Bab 2302. Bab 2302. Tapi, Angus membuka mulutnya, bermaksud membujuk Leon, tetapi sebelum dia bisa mengucapkan sepatah kata pun, Leon memotongnya. Paman Angus, tenang saja, aku tahu apa yang kulakukan. Pokoknya, mari kita cari cara untuk menemukan Fiona. Kalau kita tidak bisa menemukannya dalam 3 hari, kita akan menilai ulang situasinya nanti, Leon meyakinkannya sambil tersenyum. Berkat campur tangan Angus, Arthur setuju memberinya masa tenggang 3 hari, di mana ia tidak akan bertindak gegabah. Baiklah, Angus dengan enggan setuju,
aku akan segera mengatur orang untuk melacak keberadaan Fiona dan mengawasi pergerakan Spears. Kita harus menemukan Fiona dalam waktu 3 hari, apapun yang terjadi, kata Angus dengan nada serius. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang sejauh mana kekuatan Leon, mengingat usia Leon, Angus meragukan dia bisa berhadapan langsung dengan bos selatan. Pada saat yang sama, dia tidak ingin Leon membahayakan dirinya sendiri dengan secara gegabah menghadapi bos selatan karena kemarahan sesaat. Jika Leon membunuh Rodney, Leon hanya akan menggali kuburnya sendiri dan itu adalah hal terakhir yang diinginkan Angus. Untungnya, mereka masih punya waktu 3 hari untuk melakukan penyelidikan. Asal mereka bisa menemukan Fiona dan membersihkan nama Leon, semuanya akan beres. Paman, aku serahkan pengawasan terhadap Spears padamu. Yuri, lanjutkan penyelidikan keberadaan Fiona bersama timmu, perintah Angus kepada seorang lelaki tua berjubah biru di belakangnya. Orang tua berjubah biru ini tak lain adalah tetua keempat dari keluarga Thompson. Keluarga Thompson memiliki total 5 tetua, dengan tetua pertama dan keempat mendukung garis keturunan pertama, sementara 3 tetua lainnya mendukung Arthur, garis keturunan kedua. Ketika Angus diusir dari keluarga, kedua tetua dan lebih dari 10 ahli inti dari keluarga Thompson datang bersamanya, dan Angus bermaksud memanfaatkan mereka. Lebih jauh lagi, Angus sudah menyimpulkan bahwa Fiona ada hubungannya dengan Spears, jadi dia menugaskan tetua keempat untuk memantau aktivitas Spears, dengan harapan bisa menemukan beberapa petunjuk tentang Fiona. Ya, tetua keempat mengangguk setuju. Dia dan Yuri hendak memimpin tim mereka untuk menyelidiki, tetapi Leon menghentikan mereka. Paman Angus, hari sudah malam. Biar aku yang atur akomodasi untukmu. Beristirahatlah. Mengenai penyelidikan Fiona, kita bisa mulai besok, usul Leon. Dia sudah merencanakan langkah selanjutnya. Jika mereka dapat menemukan Fiona kali ini, itu akan ideal. Jika tidak, ia bisa berhadapan langsung dengan bos selatan dan Rodney, yang ingin membalas dendam atas upaya pembunuhan berulang kali terhadapnya. Karena itu, dia tidak terburu-buru dalam masalah ini. Leon menerima Henry dan memerintahkan Mason untuk membeli rumah di dekat rumahnya untuk menyediakan akomodasi bagi Angus dan keluarga Thompson lainnya, daripada membiarkan mereka tinggal di tempat lain. Tentu, Angus mengangguk dan tidak menolak tawarannya. Setelah itu, Leon memerintahkan Mason untuk menyiapkan 2 rumah besar untuk ditinggali sementara keluarga Thompson. Sementara itu, di pihak Rodney, dia menunggu di sekitar rumah Thompson setelah membunuh Jonas dan bersantai ketika dia melihat Arthur memimpin Thompson lain untuk memburu Leon. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, dia segera memberitahu Fiona dan keluarganya serta menghapus semua bukti yang berhubungan dengan kejadian tersebut. Setelah semuanya beres, dia kembali ke rumah. Bab 2303. Bab 2303. Sementara itu, di Spears Mansion, bos selatan sedang mengadakan pertemuan dengan lingkaran terdekatnya ketika Rodney bergegas masuk. Rodney, selamat datang kembali. Bagaimana kabarmu dengan Jonas Thompson? Tanya bos selatan. Jonas adalah cucu pemimpin Thompson, dan membunuhnya merupakan keputusan yang terlalu besar untuk dibuat, jadi Rodney memberitahu ayahnya dan memperoleh persetujuannya terlebih dahulu, namun, bos selatan tidak menerima kabar apapun hingga saat ini. Ayah, sudah selesai. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri bahwa Arthur Thompson mengumpulkan orang-orang untuk mengejar Leon sebelum aku pulang, jadi kalau aku tidak salah, Leon akan mati kali ini, kata Rodney sambil tersenyum. Bagus sekali. Luar biasa. Mendengar ini, bos selatan tidak dapat menahan tawanya. Berkat keterampilan Leon yang tak terduga dan perlindungan keluarga Thompson terhadapnya, meskipun sudah berkali-kali mencoba menghadapi Leon, semuanya gagal. Dengan rencana Rodney dan Joel terhadap Jonas dan menjebak Leon, hal itu menyebabkan perseteruan sengit antara keluarga Thompson dan Leon. Kali ini, tanpa mengorbankan seorang pun prajurit, bos selatan dapat memanfaatkan tangan Thompson untuk melenyapkan Leon, ancaman potensial besar bagi Spears, dan kegembiraan di hatinya tak terkira. Rencana Tuan Muda untuk menjebak dan menyuruh orang lain melakukan pekerjaan kotor itu benar-benar cerdik. Benar-benar hebat. Yang lain pun mengikuti, memberikan persetujuan mereka yang antusias terhadap rencana Rodney, yang hanya semakin menambah rasa puas Rodney. Ngomong-ngomong,
Rodney, di mana Rasul keempat? Tanya bos selatan dengan bingung. Untuk memastikan keberhasilan rencana mencelakai Yonas, ia secara khusus menugaskan Rasul keempat untuk mendampingi Rodney dalam misinya. Sekarang, melihat hanya Rodney yang kembali tanpa Rasul keempat di depan mata, dia tak dapat menahan rasa anehnya. Oh, aku menyuruh Rasul keempat diam-diam mengikuti orang-orang Thompson ke Elegante Group. Jelas Rodney. Tujuan utamanya dalam menyakiti Yonas adalah untuk memanipulasi keluarga Thompson agar melenyapkan Leon. Jadi dia mengatur agar Rasul keempat diam-diam memantau tindakan Arthur dan August. Setelah Arthur membunuh Leon, Rasul keempat diperintahkan untuk segera melapor kembali ke Spears. Begitu, kata bos selatan. Rodney merenung sejenak dan berkata, "Ayah, garis keturunan kedua dari keluarga Thompson menganggap Yonas sebagai pewaris sah. Sekarang setelah Leon melukai Yonas, Arthur dan August akan membunuh Leon untuk membalas dendam kepada Yonas. Begitu Leon mati, kelompok Shinshan akan menjadi sasaran empuk. Bagaimanapun, sebelum keluarga bela diri kuno lainnya memiliki kesempatan untuk bereaksi, saya pikir kita harus bersiap terlebih dahulu, mengambil alih kelompok Shinshan terlebih dahulu, dan mencegah yang lain memanfaatkan kesempatan itu." "Ya, kau benar." Bos selatan mengangguk setuju. "Kita akhirnya berhasil menyingkirkan Leon setelah sekian lama berusaha. Kita sama sekali tidak boleh membiarkan orang lain menikmati hasil kemenangan kita." Dia sangat menyadari bahwa Shinshan Group memiliki keuntungan besar dan pengaruh, dan keluarga lain juga mengincar perusahaan itu. Setelah Leon meninggal, semua orang akan menginginkan bagian dari Shinshan Group dan Spears harus mengambil langkah pertama untuk merebut semua keuntungan bagi diri mereka sendiri. Meskipun mereka mempunyai khayalan indah, apa yang terjadi selanjutnya benar-benar mengguncang Southern Boss dan Rodney sampai ke inti. Bab 2304. Bab 2304. Tepat pada saat itu, terdengar langkah kaki yang tergesa-gesa dan Rasul keempat menyerbu masuk dengan ekspresi muram di wajahnya. "Selamat datang kembali, Rasul keempat. Apa yang terjadi dengan Leon dan keluarga Thompson? Apakah Arthur sudah membunuh Leon?" Rodney bergegas menghampiri dan bertanya. Ia mengatur agar Rasul keempat memata-matai keluarga Thompson dan karena Rasul keempat telah kembali, Rodney berasumsi bahwa rencananya berhasil dan Leon tewas di tangan Arthur. Selain Rodney, semua orang di ruangan itu pun mempercayainya dan menoleh pada Rasul keempat untuk meminta konfirmasi. "Tuan, Leon masih hidup." Rasul keempat menggelengkan kepalanya. "Apa, Leon tidak mati? Bagaimana? Bagaimana itu mungkin?" Berita itu mengejutkan semua orang di ruangan itu dan bos selatan berdiri tiba-tiba, senyumnya memudar. "Rasul keempat, apa yang terjadi? Leon membunuh Yonas. Mengapa Arthur tidak membunuhnya dan membalaskan dendam Yonas?" Bos selatan bertanya dengan nada dingin, ekspresinya gelap. Beberapa saat yang lalu, dia dan Rodney yakin bahwa Leon pasti sudah mati kali ini. Selain itu, mereka memutuskan untuk merebut grup Shinshan terlebih dahulu, agar tidak membiarkan keluarga bela diri kuno lainnya mengambil keuntungan dari situasi ini. Akan tetapi, segala sesuatunya tidak berjalan sesuai rencana dan semuanya terbukti salah karena tidak seorang pun di antara mereka yang bermimpi bahwa Leon masih akan hidup. Hal ini sungguh melampaui ekspektasi mereka dan mengejutkan mereka. Tak seorang pun di antara mereka yang dapat mengerti bagaimana Leon berhasil meyakinkan Arthur untuk mengampuni dia. "Tuan, awalnya Arthur dan August memang berencana membunuh Leon untuk membalaskan dendam kepada Yonas. Namun pada akhirnya mereka dicegah secara paksa oleh Angus," jawab Rasul keempat dengan jujur, menceritakan kejadian saat Angus melindungi Leon dan diusir dari keluarga Thompson. "Jadi ini semua ulah Angus." Setelah mendengar ini, bos selatan dan Rodney menjadi marah, akhirnya mengerti mengapa Leon tetap tidak terluka. "Sialan, beraninya Angus merusak rencana kita. Dia pantas mati." Rodney geram, tak mampu menahan amarahnya. Ia banyak berpikir untuk merencanakan melawan Yonas, berniat menjebak Leon dan memanfaatkan Yang Arthur untuk melenyapkannya. Namun, karena campur tangan Angus, rencananya akhirnya gagal. Hatinya dipenuhi amarah dan kebencian terhadap Angus. "Tuan muda, harap tenang. Meskipun Leon berhasil lolos tanpa cedera kali ini,
Arthur telah memberinya waktu 3 hari untuk menyelidiki masalah ini. Jika dia tidak menemukan petunjuk apapun, dalam waktu 3 hari, Arthur akan tetap membunuhnya untuk membalaskan dendam Jonas. Bagaimanapun, Leon hanya akan bertahan hidup selama 3 hari lagi, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Rasul keempat segera menyela. Dia tahu betul bahwa meskipun Rodney adalah dalang di balik rencana melawan Jonas, dialah yang secara pribadi mengakhiri hidup Jonas. Rasul keempat menggunakan kekuatan internalnya untuk memutus sirkulasi internal Jonas, tanpa meninggalkan jejak. Bahkan jika Leon mulai menyelidiki, dia tidak akan dapat mengungkap kebenaran, apalagi menemukan bukti apapun. Jika semuanya berjalan sesuai harapan, Leon tetap ditakdirkan untuk mati dan itu hanya masalah cepat atau lambat. Bab 2305. Bab 2305. Itu mungkin benar, tapi Leon bukan orang bodoh. Kalau dia tidak bisa menemukan bukti bahwa dia tidak bersalah, dia mungkin akan kabur dari daerah ini daripada menunggu untuk dibunuh di sini. Kata Rodney muram. Dia setuju dengan Rasul keempat yang menganggap rencananya sempurna. Leon tidak tahu siapa pembunuh sebenarnya dan menemukan bukti apapun yang dapat mengarah pada kebenaran tampak mustahil. Jadi Rodney tidak khawatir tentang Leon yang mengetahui kebenarannya. Kekhawatirannya yang sebenarnya adalah Leon mungkin menghilang jika dia gagal menemukan apapun untuk membuktikan ketidakbersalahannya. Jika itu terjadi, Bos Selatan tidak akan mampu melenyapkan Leon dan rencana mereka untuk mengambil alih grup Shinshin juga akan gagal. Rasul keempat terdiam. Dia tahu bahwa Rodney ada benarnya. Leon tidak pernah bertanggung jawab atas pembunuhan Jonas. Jika Leon tidak dapat mengungkap kebenaran masalah ini, dia tidak akan tinggal diam untuk menghadapi kematiannya. Tidak mungkin dia rela menanggung kesalahan itu dan mengorbankan nyawanya untuk itu. Tentu saja, apa yang Rodney dan dia tidak tahu adalah bahwa Leon tidak punya niat untuk melarikan diri karena takut akan hukuman dan sudah merencanakan langkah selanjutnya, bersiap untuk membunuh Rodney dan membawa menyusuri Southern Bos bersamanya. Baik Rodney maupun Bos Selatan tidak pernah menyangka bahwa Leon punya keberanian untuk melakukan rencana seperti itu. Ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Leon sudah kehabisan pilihan. Setelah 3 hari, ada kemungkinan besar dia akan melarikan diri dari wilayah selatan. Kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Pandangan Rodney beralih ke arah Bos Selatan, ekspresinya dipenuhi dengan rasa frustrasi. Aku mengerti, Rodney, jangan terlalu terburu-buru. Kemalangan mungkin adalah berkah tersembunyi. Meskipun Angus berhasil menyelamatkan Leon kali ini, dia diasingkan dari keluarga oleh Arthur, dan harus membayar harga yang mahal untuk itu. Ini adalah hal yang baik untuk keluarga kita. Bos Selatan mencibir dingin, sikapnya jauh lebih tenang dan kalem daripada Rodney. Hal yang baik, apa maksudmu dengan itu? Rodney tertegun sejenak. Keluarga Thompson adalah kekuatan paling berpengaruh di wilayah selatan dan batu sandungan terbesar dalam perjalanan kita menuju dominasi. Sekarang Angus telah dikeluarkan dari keluarga, garis keturunan pertama dan kedua dari keluarga Thompson telah terpisah. Ini adalah kesempatan yang sempurna bagi keluarga kita untuk menghadapi Leon dan keluarga Thompson pada saat yang sama. Tatapan mata Bos Selatan tajam sekali. Sebagai tokoh dominan di wilayah selatan, ia selalu ambisius. Sebelum berdirinya Shinshin Group, keinginannya yang terbesar adalah menjatuhkan Thompson dan kemudian berkuasa penuh di wilayah selatan. Namun, karena kekuatan dan sumber daya Thompson lebih besar dibandingkan dengan Spears, ia tidak memiliki kekuatan yang diperlukan untuk melakukannya. Namun, kini, kesempatan itu datang. Karena insiden di mana Leon membunuh Jonas, garis keturunan pertama dan kedua dari keluarga Thompson tumbuh terpisah dan berbalik melawan satu sama lain, menghadirkan kesempatan yang sangat langka bagi Bos Selatan. Dengan kekuatan Spears, berurusan dengan Angus dan garis keturunan pertama Thompson tidak akan menjadi tugas yang sulit. Lebih jauh lagi, Leon dan Angus kini berada di perahu yang sama. Setelah ia menyingkirkan Angus dan garis keturunan pertama Thompson, ia juga dapat dengan mudah menyingkirkan Leon dan mengambil alih grup Shinshin. Bab 2306. Bab 2306. Sebelum Bos Selatan selesai berbicara, Rodney terkejut karena dia segera menyadari niat Bos Selatan. Ayah,
Apakah ayah berencana memanfaatkan kesempatan untuk menargetkan satu-satunya pewaris sah keluarga Thompson? Baiklah, kau benar. Pewaris sah garis keturunan kedua Thompson, Jonas, sudah meninggal. Jika Yuri, pewaris sah garis keturunan pertama, juga meninggal, maka Thompson tidak akan memiliki penerus dan pasti akan jatuh. Kita dapat dengan mudah menggulingkan Thompson dan mendominasi seluruh wilayah selatan. Ekspresi bos selatan dingin, matanya dipenuhi dengan niat jahat yang dingin. Jonas dan Yuri merupakan satu-satunya pewaris sah keluarga mereka dan dengan tewasnya Jonas, bos selatan memutuskan untuk mengambil tindakan terhadap Yuri, dengan maksud untuk melenyapkannya juga. Setelah Yuri meninggal, keturunan generasi ketiga dari keluarga Thompson akan ditinggalkan tanpa penerus. Keturunan kolateral yang tersisa pasti akan terlibat dalam konflik internal, yang menyebabkan kemunduran keluarga Thompson, yang sejalan dengan niatnya. Terlebih lagi, dengan diusirnya Angus dari keluarga, maka ahli waris sah garis keturunan pertama dan kedua dari keluarga Thompson tidak lagi bersatu, bahkan jika dia bergerak melawan Angus, dia tidak perlu khawatir tentang Arthur dan garis keturunan kedua dari keluarga Thompson. Itu adalah kesempatan langka dan bos selatan bermaksud memanfaatkannya sepenuhnya. Semangat Rodney pun bangkit, dan dia langsung bertepuk tangan. Bagus. Ide yang cemerlang. Meskipun dia dan Yuri dipuji sebagai talenta muda paling menonjol di wilayah selatan, Yuri melampauinya dalam semua aspek, dan selama bertahun-tahun, Yuri selalu mengunggulinya. Rodney selalu memendam kebencian terhadap Yuri karena hal ini dan ingin melenyapkan Yuri. Sedangkan untuk Leon, Rodney menyimpan dendam yang dalam terhadapnya dan akan memanfaatkan kesempatan untuk mencabik-cabik Leon. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa Leon dan Yuri merupakan musuh terbesar Rodney dalam perjalanan pertumbuhannya. Karena bos selatan berencana untuk mengambil tindakan, Rodney lebih dari senang ketika mengetahui bahwa Yuri dan Leon akan segera disingkirkan. Pada saat ini, Rasul Agung, yang duduk di kursi sebelah kiri, menyuarakan keberatannya setelah merenung sejenak. Tuan, itu mungkin tidak pantas. Meskipun keluarga Thompson semakin terpisah, mereka masih terhubung oleh darah. Jika kita dengan tegas mengambil tindakan terhadap Angus dan ahli waris sah dari garis keturunan pertama, kemungkinan besar, Arthur tidak akan tinggal diam. Aku tahu, namun, aku tidak bermaksud menyerang Angus dan Yuri Thompson secara langsung. Kita bisa mencari alasan untuk menyerang Leon. Begitu Angus melangkah maju untuk membela Leon, aku bisa berpura-pura kecelakaan dan membunuh mereka juga. Bahkan jika Arthur mengetahuinya nanti, dia hanya bisa menahan kepahitan dan menerimanya, si bos selatan menyeringai. Dia tahu kekhawatiran Rasul besar itu beralasan karena Yuri adalah satu-satunya orang tersisa yang berhak mengklaim sebagai ahli waris keluarga Thompson. Jika bos selatan melawan Yuri dan Angus, Arthur tidak akan tinggal diam meskipun ada konflik internal di antara keluarga Thompson. Tentu saja, bos selatan tidak bermaksud melakukan hal bodoh seperti itu dan bermaksud bertindak seolah-olah dia menargetkan Leon dan memancing Angus keluar dalam prosesnya. Mengingat hubungan antara garis keturunan pertama keluarga Thompson dan Leon, Angus akan melakukan apa saja untuk melindungi Leon, dan bos selatan akan dapat memanfaatkan situasi untuk melenyapkan Leon, Angus, dan Yuri sekaligus. Karena Leon adalah tersangka utama kematian Jonas, Arthur tidak punya alasan untuk membalaskan dendam Leon bahkan jika bos selatan membunuh Leon. Bab 2307. Bab 2307. Masalahnya adalah, kata bos selatan dengan nada terukur. Arthur dan August kini telah menyimpulkan dengan tegas bahwa Leon adalah orang yang bertanggung jawab atas rencana pembunuhan Jonas. Dalam 3 hari, mereka pasti akan membunuh Leon untuk membalas dendam atas Jonas. Saran saya, tunggu 3 hari itu dan biarkan mereka saling menghancurkan. Bukankah itu lebih baik? Rasul Agung ragu-ragu, wajahnya menunjukkan keraguan. Bos selatan menggelengkan kepalanya. Aku tidak akan menunggu lebih lama lagi. Leon bukan orang bodoh dan jika dia merasakan bahaya, dia mungkin akan melarikan diri dari wilayah selatan. Aku tidak bisa membiarkannya lolos. Dia tidak ingin menunggu 3 hari, terutama karena dia takut Leon akan lari ketakutan. Lagi pula, pelaku sebenarnya di balik pembunuhan Jonas adalah Rodney, bukan Leon.
Meskipun rencana Rodney untuk menjebak Leon sempurna dan tidak meninggalkan petunjuk apapun, tidak ada yang mutlak di dunia ini. Jika Leon menemukan sedikit saja bukti selama 3 hari ini, itu akan merugikan Rodney dan Spears. Dalam kasus itu, lebih baik bertindak lebih dulu, memanfaatkan perpecahan di dalam Thompson, melenyapkan Leon, Angus, dan Yuri sekaligus. Dengan begitu, mereka tidak hanya akan berhasil menguasai Shinshin Group, tetapi mereka juga akan menjerumuskan Thompson ke dalam kekacauan, yang akan membawa mereka pada kehancuran. Tetapi, Rasul Agung mulai berbicara, tetapi sebelum dia bisa mengucapkan sepatah kata lagi, Bos Selatan memotongnya. Cukup, kata Bos Selatan tegas dengan ekspresi mematikan di wajahnya. Rasul Agung, tenang saja, aku bisa mengendalikan semuanya. Bagaimanapun, aku akan membuat pengaturan yang tepat. Kali ini, aku harus menyingkirkan Leon dan Angus dengan segala cara untuk mencegah masalah di masa mendatang. Baiklah, Rasul Agung mengalah, melihat bahwa Bos Selatan telah mengambil keputusan, dan menghentikan segala upaya untuk menghalanginya. Baiklah, semuanya, kembalilah dan bersiap, perintah Bos Selatan. Kita akan memulai operasi besok pagi. Setelah diberi perintah, semua orang bubar. Keesokan paginya, setelah Leon dan Iris, beserta wanita lainnya, selesai sarapan, langkah kaki yang tergesa-gesa bergema di udara. Tiba-tiba, Angus dan Yuri menyerbu ke dalam ruangan, ditemani beberapa seniman bela diri Thompson dengan ekspresi cemas di wajah mereka. Tuan Wolf, kita dalam masalah, kata Angus tergesa-gesa. Paman Angus, ada apa? Apa yang terjadi? Leon segera menghampiri Angus dengan bingung, bertanya-tanya apa yang menyebabkan Angus, yang dikenal dengan sikapnya yang tenang dan cekatan, tampak begitu panik. Baiklah, aku baru saja menerima pesan dari tetua keempat. Bos Selatan telah mengumpulkan sekelompok besar seniman bela diri dan sedang mendekati perkebunan perairan surgawi. Sepertinya dia bermaksud untuk menyakitimu, Angus berbicara dengan sungguh-sungguh sambil memberikan penjelasan singkat tentang situasinya. Tadi malam, Angus mengatur agar tetua keempat mengawasi Spears dan tetua keempat langsung memberitahu Angus setelah mengetahui bahwa Bos Selatan tengah mengumpulkan anak buahnya untuk melancarkan serangan ke Leon. Apa? Leon tercengang mendengar berita itu. Dia merencanakan segalanya dan bersiap untuk membunuh Rodney dan menyatakan perang terhadap Bos Selatan jika dia tidak dapat menemukan Fiona tepat waktu untuk membuktikan ketidakbersalahannya. Namun, yang membuatnya bingung, Bos Selatan sudah mendahuluinya dan berniat untuk menghabisinya sebelum dia sempat melakukan apapun. Peristiwa itu benar-benar mengejutkan Leon dan dia terguncang sampai ke akar-akarnya. Bab 2308. Bab 2308. Paman Angus, apakah kau tahu berapa banyak orang yang dikirim Bos Selatan kali ini? Leon kembali tenang dan segera bertanya. Kekuatannya secara keseluruhan mencapai tingkat tak terkalahkan dari keadaan Mahakuasa Menengah, dan bahkan jika Bos Selatan mengirim beberapa seniman bela diri dalam keadaan yang sama, Leon yakin bahwa ia dapat mengatasinya. Menurut informasi yang disampaikan oleh tetua keempat, Bos Selatan secara pribadi mengambil tindakan kali ini, dan seluruh pasukannya yang terdiri dari para pejuang terampil dari Spears, termasuk 4 rasul dan 6 pelindung, juga sedang bergerak. Mereka praktis mengosongkan sarang mereka, jawab Angus dengan ekspresi khawatir. Mengosongkan sarang mereka. Tampaknya Bos Selatan siap untuk melibatkanku dalam pertempuran sampai mati dan tidak memberiku jalan keluar. Leon menarik napas tajam, ekspresinya menjadi gelap saat menyadari betapa mengerikannya situasi itu. Ia telah menyimpulkan bahwa Rodney adalah pelaku sebenarnya di balik kematian Jonas. Sekarang, Bos Selatan dan Rodney tidak hanya menggunakan cara-cara tercela untuk menjebak dan mendiskreditkannya, tetapi mereka juga berusaha menghancurkannya dengan kekuatan mereka yang luar biasa, dan Leon merasa itu tidak dapat diterima. Baiklah, Bos Selatan, jika kau ingin konfrontasi, maka kau harus melakukannya. Hari ini, kau harus mati, atau aku yang akan binasa. Aku ingin melihat siapa yang akan tertawa terakhir. Leon terkekeh marah, dengan tegas memutuskan untuk menghadapi Bos Selatan secara langsung. Kata-kata ini mengejutkan Angus, Iris, dan yang lainnya karena keputusan Leon benar-benar mengejutkan mereka. Tuan Wolf,
Tolong jangan bertindak gegabah. Bos Selatan memiliki kekuatan yang sangat besar, dan dia memiliki beberapa seniman bela diri yang tangguh di bawah komandonya. Kau tidak akan memiliki kesempatan melawan barisan yang tangguh seperti itu dalam konfrontasi. Menurutku, kau harus mencari tempat untuk bersembunyi sementara dan tetap bersikap rendah hati sebelum mereka datang. Selama dia tidak dapat menemukanmu, dia secara alami akan mundur. Angus menasihati dengan mendesak. Angus tahu kedalaman kekuatan Bos Selatan. Bahkan dengan Leon, dua tetua Thompson, dan lebih dari selusin petarung Thompson yang mereka bawa, tetap mustahil untuk melawan Bos Selatan dan Spears. Jika Leon memilih untuk menghadapi Bos Selatan secara langsung, itu tidak akan berbeda dengan misi bunuh diri, dan Angus menolak untuk menuruti Leon. Ya, Leon, Paman Angus benar. Kau harus mencari tempat untuk bersembunyi sekarang. Jika keadaan menjadi tidak terkendali, kau dapat meninggalkan wilayah selatan dan kembali lagi nanti. Iris, Cynthia, Snow, dan Ruth juga angkat bicara, masing-masing mencoba membujuknya. Meskipun mereka mengakui kekuatan Leon yang luar biasa, mereka tahu bahwa Bos Selatan, salah satu tokoh paling kuat di wilayah selatan, hanya kalah dari Arthur, tingkat kekuatannya hampir tak tertandingi. Selain itu, Bos Selatan memiliki banyak seniman bela diri terampil di bawah komandonya, masing-masing melampaui sehingga mereka tidak percaya bahwa Leon dapat menandingi Bos Selatan. Kesimpulannya, tindakan terbaik bagi Leon saat ini adalah meninggalkan wilayah selatan dan bersembunyi untuk sementara waktu, betapapun cakapnya Bos Selatan, pengaruhnya terbatas pada wilayah selatan. Selama Leon pergi tepat waktu, Bos Selatan tidak akan dapat melukainya. Tidak, aku tidak bisa lari. Jika aku lari, aku harus meninggalkan semuanya. Fondasi grup Sinchen dan grup Elegante ada di sini, di wilayah selatan, jadi di mana aku bisa bersembunyi. Leon menggelengkan kepalanya dan menolak saran yang lain. Dia bekerja keras untuk membangun grup Sinchen dan grup Elegante bersama Iris dan Cynthia. Meninggalkan wilayah selatan berarti dia meninggalkan kerja kerasnya dan dia menolak untuk melakukannya. Dengan kekuatannya saat ini, dia bukan lagi seseorang yang dapat dengan mudah diejek orang lain dan dia tidak akan meninggalkan segalanya untuk lari karena Bos Selatan. Bab 2309. Bab 2309. Baiklah, setelah mendengar penolakan Leon terhadap ide tersebut, Iris, Angus, dan yang lainnya terdiam. Angus tahu bahwa Arthur dan August masih menganggap Leon sebagai pelaku pembunuhan Jonas, dan Leon belum bisa sepenuhnya membersihkan namanya. Jika Leon meninggalkan wilayah selatan sekarang, dia tidak hanya akan meninggalkan fondasi Sinchen Group dan Elegante Group, tetapi dia juga tidak akan memiliki cara untuk menjelaskan dirinya kepada Arthur dan August sesudahnya. Leon, meskipun kau tidak ingin meninggalkan wilayah selatan, setidaknya carilah tempat untuk bersembunyi untuk saat ini. Itu jauh lebih baik daripada tinggal di sini dan membiarkan dirimu terbunuh tanpa alasan. Jika sesuatu terjadi padamu, bagaimana Cynthia dan aku bisa hidup? Iris mencengkeram lengan Leon, matanya memerah karena dia hampir menangis. Dia tahu betul bahwa jika Leon berhadapan langsung dengan Bos Selatan, dia niscaya akan menemui ajalnya, sedangkan jika Leon menemukan tempat bersembunyi, dia mungkin punya kesempatan untuk lolos dari malapetaka ini. Iris benar, Leon, sebaiknya kau cari tempat bersembunyi, lebih baik menunggu saat yang tepat. Cynthia, Snow, dan Ruth mendesak dengan cemas. Bersembunyi, tidak perlu. Iris, Cynthia, tenang saja, aku tidak pernah bertarung dalam pertempuran yang tidak kuketahui. Bos Selatan menginginkan nyawaku, tetapi itu tidak akan semudah itu baginya. Leon menghibur mereka, menepuk tangan Iris yang dingin, menunjukkan aura percaya diri. Meskipun masih ada sedikit perbedaan kekuatan antara dirinya dan Bos Selatan, ia memiliki banyak trik tersembunyi. Kekuatan energi potensial yang diberikan kepadanya oleh Master Hazlewood memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Dengan kekuatan energi potensial yang dimilikinya, dia tidak takut pada Bos Selatan. Lebih jauh lagi, ia memiliki sumber kehidupan yang lebih kuat, identitasnya sebagai anggota Dragon Corps. Dengan identitas ini, dia praktis tak terkalahkan. Jika dia kesulitan menghadapi Bos Selatan,
dia cukup mengungkapkan identitas aslinya sebagai anggota Korps Naga dengan segera. Tidak peduli seberapa kuat pasukan Bos Selatan, mereka tidak akan mampu melukainya. Tetapi, melihat tekad Leon yang tak tergoyahkan, Iris, Cynthia, dan yang lainnya ingin membujuknya lebih jauh, tetapi sebelum mereka dapat menyuarakan kekhawatiran mereka, Leon menyela mereka. Akhir dari diskusi, Bos Selatan telah mengirim orang untuk menyergapku beberapa kali sebelumnya, dan sekarang saatnya bagiku untuk membalas dendam padanya. Kali ini, aku akan membuatnya membayar harga yang menyakitkan dan membalas dendam atas dendam masa lalu. Suara Leon bergema dengan tekad, dan sekilas niat membunuh yang ganas melintas di matanya. Dia tidak membalas dendam terhadap Bos Selatan sebelumnya terutama karena tingkat kekuatannya terlalu rendah pada saat itu. Dengan kekuatannya yang meningkat pesat dan serangan Southern Boss yang semakin kejam, Leon terpancing untuk mengambil tindakan dan memutuskan untuk mengambil kesempatan ini untuk terlibat dalam pertempuran hidup atau mati dengan Southern Boss. Jika dia dapat memanfaatkan kesempatan untuk melenyapkan Bos Selatan, itu akan menjadi solusi permanen dan menghilangkan semua masalah di masa mendatang. Tuan Serigala, mohon pikirkan baik-baik. Angus dan Yuri sama-sama khawatir karena mereka setuju dengan para wanita itu. Tidak seorang pun dari mereka berpikir bahwa seseorang tanpa latar belakang dapat melawan Bos Selatan. Saat ini, Leon bertekad untuk melawan Bos Selatan dan bahkan mengklaim bahwa ia punya cara untuk membuat Bos Selatan membayar. Kesombongannya membingungkan yang lain dan semua orang bertanya-tanya bagaimana Leon berencana untuk melawan Spears. Bab 2310. Bab 2310. Paman Angus, aku sudah memikirkan ini dengan matang. Jangan khawatirkan aku. Percayalah padaku dan ketahuilah bahwa aku akan baik-baik saja. Leon menghibur yang lain ketika dia melihat ekspresi khawatir di wajah mereka. Tapi, melihat bagaimana Leon mengambil keputusan, Angus dan Yuri hanya bisa tetap diam. Leon kemudian mengalihkan perhatiannya ke Iris, Cynthia, dan yang lainnya. Iris, aku berencana untuk melawan Bos Selatan, dan itu bisa sangat berbahaya. Kau harus membawa Cynthia dan yang lainnya dan bersembunyi bersama para skemel untuk saat ini, katanya dengan serius. Sejak tiba di wilayah selatan, setelah menghabiskan waktu yang lama bersama, dia sudah menganggap Cynthia, Snow, dan Ruth sebagai keluarga. Dengan Iris yang ikut serta, keempat wanita ini menjadi kerentanan terbesarnya. Meskipun ia memiliki banyak kartu truf dan tidak takut pada Bos Selatan, ia tahu bahwa ayah dan anak dari Bos Selatan dan Rodney itu berbahaya dan tidak bermoral dalam tindakan mereka, bersedia melakukan segala cara untuk mencapai tujuan mereka. Jika Iris, Cynthia, dan ketiga wanita lain tetap di sisinya, ada risiko bahwa Bos Selatan dan Rodney mungkin melihat situasi berbalik melawan mereka dan malah menargetkan Iris dan yang lainnya, yang niscaya akan menempatkan Leon dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Singkatnya, demi keselamatan, dia berharap agar Iris dan Cynthia, beserta wanita-wanita lainnya, pergi terlebih dahulu dan berlindung di Scammell's Mansion, yang akan memungkinkan dia untuk menghadapi Bos Selatan tanpa keraguan apapun. Apa, kau ingin kami pergi? Iris dan Cynthia, beserta wanita-wanita lainnya, terkejut dengan kata-katanya dan semuanya menggelengkan kepala secara bersamaan, menolak usulan Leon. Iris, apa yang kalian semua pikirkan? Jika kalian tetap tinggal, itu hanya akan menggangguku. Leon tidak menyangka bahwa tidak ada satupun wanita yang mau pergi dan tidak bisa menahan rasa cemasnya. Aku tahu, tapi kalau kau tidak pergi, aku juga tidak akan pergi. Iris berbicara dengan tekad yang tak tergoyahkan. Dia mungkin tidak tahu apa yang dipikirkan Leon, tetapi dia yakin akan satu hal, dalam konfrontasi yang akan datang dengan Bos Selatan ini, bahaya mengintai di setiap kesempatan, bahkan peluang kecil untuk bertahan hidup. Dengan perasaannya yang mendalam terhadap Leon, bagaimana dia bisa meninggalkannya untuk menghadapi bahaya sendirian dan menyelamatkan dirinya sendiri? Itu adalah sesuatu yang tidak dapat dia lakukan. Tapi, Leon membuka mulutnya, bermaksud membujuk Iris, tetapi Iris memotongnya sebelum dia bisa mengucapkan sepatah kata pun. Leon, jangan coba-coba membujukku untuk pergi. Kau pergi bersamaku, atau aku tinggal dan menghadapi bahaya bersamamu. Bagaimanapun,
Bahkan jika itu berarti kematian, aku menolak untuk pergi sendirian. Nada bicara Iris tegas dan tidak menyisakan ruang untuk keraguan. Dan kami juga, Leon, kalau kamu dan Iris tidak pergi, kami juga tidak akan pergi. Cynthia, Snow, dan Ruth angkat bicara, masing-masing menyatakan penolakan mereka untuk pergi sendiri. Tapi, melihat tekad Iris dan Cynthia yang tak tergoyahkan, Leon tak kuasa menahan perasaan gelisah. Di saat yang sama, ia merasa terharu. Seperti kata pepatah, karakter sejati akan terlihat di masa sulit. Di masa sulit ini, Iris dan Cynthia tidak mau meninggalkannya dan meninggalkannya sendirian, yang sangat menyentuh hatinya. Namun, Bos Selatan dan Rodney terlalu berbahaya dan tidak bermoral. Jika Iris dan Cynthia pergi berlindung di Scamel Mansion dan Bos Selatan, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Jika Bos mengetahui hal itu, dia mungkin akan mengirim seseorang untuk menargetkan mereka, sehingga memaksa Leon untuk menyerah. Jika itu terjadi, Leon akan berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Dengan mempertimbangkan hal itu, dia mungkin sebaiknya membiarkan Iris dan Cynthia tinggal untuk mencegah Bos Selatan dan Rodney mengambil keuntungan.